Kisah perjalanan April dari masa ke masa. April adalah seorang gadis kecil berbakat asal Cirebon, Jawa Barat, yang kini mulai dikenal luas setelah tampil memukau di panggung dangdut Akademi 7 Indosiar. Nama lengkapnya, Apriani Mida Soleha. Lahir dari keluarga sederhana, di sebuah kampung cantilan dari Desa Kalibuntu, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Nama kampung, Kasungka. Kampungnya termasuk agak terpencil, berada di tengah sawah, jauh dari keramaian kota. Jalan menuju kampungnya kanan kirinya sawah. Enak sekali buat jalan pagi, jogging, goes pagi. Udaranya terasa segar. Terlebih kalau hari Minggu jalan itu terasa ramai disbanding hari biasa. Penduduk kampungnya April mayoritas para petani dan buruh tani. Banyak pula para peternak kambing. Para peternak kambing di kampung Kasungka berbeda dengan kampung lainnya. Kambingnya digembala dari pagi hingga sore, jadi tak harus mencari rumput. Kambingnya disuruh cari makan sendiri. Sejak kecil, April sudah menunjukkan kecintaannya pada dunia tarik suara. Suaranya yang khas dan penuh penghayatan membuatnya berbeda dengan teman-teman sebayanya. Karena kecintaannya pada dunia tarik suara, April selalu bernyanyi. Tiada hari tanpa bernyanyi, hingga suaranya menjadi semakin merdu dan berkualitas. Karena faktor ekonomi yang pas-pasan maka, April sepulang sekolah, pergi ngamen bersama ayahnya berbekal speaker aktif. Berjalan menelusuri jalan dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung terkadang juga ngamen ke kota Cirebon. Dimanapun April menyanyi, pasti menjadi bahan perhatian. Anak sekecil itu suaranya bak seorang biduan profesional. Namun, tidak semua orang tertarik, simpatik, dan merasa iba. Seringkali, ketika April baru bersiap menyanyi di depan sebuah rumah, pintunya buru-buru ditutup. Menyedihkan rasanya, merasa tak dihargai dan merasa pilu sendiri. Dan yang lebih memilukan lagi, ada yang teganya mengatakan April seperti pengemis. Ngamen itu sama saja minta-minta alias mengemis. Kata-kata yang menjatuhkan banget dari harga diri dan kehormatan sebagai manusia. Padahal ia tidak meminta belas kasihan. Ia hanya ingin menyanyi, membagikan kebahagiaan lewat nada, dan berharap jerih payahnya dihargai. Meski begitu, April tetap melanjutkan langkahnya. Setiap nada yang keluar dari bibirnya adalah bentuk perlawanan terhadap rasa malu dan sedih. Hasil recehan yang terkumpul di kota kecil di depan mereka adalah bagian dari harapan untuk bertahan hidup, untuk membantu keluarga, dan diam-diam untuk mengejar mimpi. Di jalanan itu, April belajar satu hal penting, bahwa panggung bukan hanya milik gedung mewah atau layar televisi. Panggung adalah dimanapun ia bisa menyanyi, dan hati yang ia sentuh adalah penonton sejatinya. Dan dari jalanan inilah, sebuah kisah besar akan mulai dibangun. Dari pengamen jalanan, April mulai memanfaatkan media lain, yaitu TikTok. Ketika itu ada yang memberi saran, "April, coba nyanyinya ganti, jangan di jalanan mulu. Coba nyanyi di TikTok. Dapat duit juga loh." Enak lagi sambil duduk-duduk saja gak capek jalan ke sana kemari. Demikian saran dari salah satu sahabatnya. Awalnya, ia tak tahu banyak tentang TikTok. Baginya, aplikasi itu hanyalah tempat orang berjoget atau membuat video lucu. Tapi suatu hari, seorang penonton jalanan yang terpesona dengan suaranya merekam penampilan April dan mengunggahnya ke TikTok. Video itu meledak. Komentar demi komentar membanjiri, memuji suaranya yang merdu dan tulus. Wajah April yang polos dengan suara dangdut yang begitu matang membuat orang berhenti menggulir layar mereka. Dari situlah, April mulai sadar bahwa ia memiliki panggung baru, panggung tanpa pintu yang bisa ditutup, tanpa tatapan sinis, dan tanpa kata-kata merendahkan. Ayahnya yang setia menemaninya mengamen, kini juga ikut memikirkan ide-ide konten. Mereka mulai merekam dengan lebih rapi, memilih lagu-lagu yang sedang tren, dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk bernyanyi di depan kamera. Speaker aktif yang dulu hanya bersuara di trotoar kini mengumandangkan nada yang didengar ribuan bahkan jutaan telinga di seluruh Indonesia. Di TikTok, April menemukan sesuatu yang tak ia dapat di jalanan, yaitu penghargaan. Orang-orang memanggilnya bakat besar dari Cirebon.
mengajaknya berduet, bahkan menawarkan panggung nyata di berbagai acara. Ia mulai belajar bahwa internet bisa menjadi jembatan menuju mimpi, asalkan ia berani melangkah. Dan di setiap video yang ia unggah, April tak pernah lupa memberikan senyuman yang sama seperti saat ia di jalanan dulu. Sebuah senyuman yang menyimpan cerita. Dari pintu-pintu yang ditutup, kini ia membuka pintu hati jutaan orang hanya dengan suaranya. April juga sering diberi kesempatan menyanyi dan bercuap-cuap di TikTok di studionya artis kondang Diana Sastra. Di sini, secara tidak langsung April menjadi anak asuh Diana Sastra. April menjadi terasah kemampuan menyanyi dan kemampuan komunikasinya. Yang tadinya terlihat kaku dan ragu dalam bernyanyi dan berbicara di depan mic. Seiring berjalannya waktu April banyak mengalami kemajuan. Dari bermain TikTok April mulai bernyanyi di dunia panggung hiburan. Popularitas April di TikTok mulai membuka pintu-pintu yang lain yang membawa April lebih maju. Undangan mulai berdatangan. Dari grup-grup musik mulai memanggil untuk bernyanyi. Grup-grup musik yang pernah berkolaborasi dengan April banyak tentunya, seperti komunitas The Brook Losari Cirebon bersama Pak Mehmet yang sering juga memberi arahan buat April, juga bernyanyi. Bersama Celia Marcella Group, Lebak Wangi Kuningan, bernyanyi bersama Asia Bimantara Musik, bahkan konon pernah kontrak kerja bareng Ageng Musik Entertainment. Dan banyak lagi lainnya tentunya. Pokoknya April memang sudah laris manis manggung di berbagai daerah dengan berbagai grup musik. Setiap kali manggung, ayahnya selalu setia menemani. Bahkan ayahnya ikut juga, bernyanyi dan bergoyang di atas panggung. Suaranya merdu juga, empuk dan merdu, apalagi jogetnya, luwes banget. Salah satu momen yang tak akan pernah ia lupakan adalah ketika ia dipercaya untuk tampil bersama grup musik ternama dari Cirebon. Bernyanyi bersama Diana Sastra, bersama Dian Prima Musik. Grup Diana Sastra, legenda musik tarling dangdut yang kerap menjadi idola masyarakat Pantura Jawa Barat. Bagi April, berdiri di panggung bersama dengan idola masa kecilnya adalah mimpi yang menjadi nyata. April sangat bangga dan bahagia bisa sepanggung dengan sang idolanya. Namun, dunia panggung profesional bukan tanpa tantangan. Berbeda dengan jalanan atau TikTok, di panggung nyata April harus menyesuaikan diri dengan irama musik, menghafal struktur lagu, dan berinteraksi dengan penonton yang jumlahnya bisa ribuan orang. Dan di sela-sela setiap penampilan dari panggung ke panggung, April diam-diam menyimpan satu mimpi yang lebih besar. Mimpi untuk bisa bernyanyi panggung skala nasional, di mana seluruh Indonesia bisa mendengarnya. Dan ketika saat-saat yang ditunggu tiba, April mendaftar audisi di Akademi 7, ajang pencarian bakat dangdut yang diproduksi Indosiar. Pendaftaran awalnya melalui media online. Setelah melalui beberapa seleksi, akhirnya April dapat undangan untuk mengikuti seleksi langsung di studio Indosiar. Dan ia berhasil menembus tahap awal dan mendapatkan golden ticket, tanda bahwa ia layak lanjut ke babak selanjutnya. April tampil menawan di babak final audition, momen krusial untuk memukau juri dan memvalidasi bakatnya. Saat itu, ia membawakan lagu-lagu penuh perasaan. Salah satunya adalah Habis Gelap Terbitlah Terang, yang membangkitkan emosinya hingga membuat ia terbawa haru. Siapa saja yang mendengar dengan hati dan jiwa, saat lagu ini dibawakan April, air mata pasti menetes membasahi pipi bagi yang meresapinya. April saat bernyanyi, tidak saja bibir yang bernyanyi, tidak hanya raga yang bernyanyi, tapi jiwanya juga benar-benar bernyanyi, hingga benar-benar menggetarkan jiwa. Akhirnya, April berhasil melaju ke tahap top 40. Sebuah para juri pun menyampaikan kekaguman juri terhadap persona dan suaranya. Pacar Dunia Akhirat, versi April, walau ada sedikit masukan dari dewan juri, tentang terlihat menelan ludah saat dijedah menyanyi, tapi Bunda Rita tetap memberikan apresiasi bahwa April selalu bisa membawakan lagu dengan baik. Suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri April bisa menyanyikan lagu milik Bunda Rita, di depan Bunda Ritanya langsung. Dan di titik ini, April sudah tak bisa lagi menahan rasa bahagia penuh sukacita. Air matanya menetes membasahi pipi. Bunda Rita pun memberikan pelukan kasih sayang, sambil berpesan, "Saya juga merasa bangga dan bahagia melihat April. Masih muda cantik, suaranya juga bagus, tapi April harus tetap belajar, jangan puas dulu walau penggemarnya banyak." Demikian pesan Bunda Rita kepada April. Di babak top 25,
April tergabung dalam grup 2. Dalam penampilan terkini di top 25 grup 1-3, April kembali menyentuh hati penonton dengan lagu Insan Biasa, di mana bahkan humor juri seperti Emai Soimah yang guling-guling, karena terkesima turut menambah kesan hangat pada penampilannya. Tapi itu bukan sekedar humor. Itu juga bermakna ekspresi sebuah apresiasi yang sangat tinggi kepada April. Sesuatu yang luar biasa yang telah dipertontonkan April dalam membawakan sebuah lagu. Hingga Mae juga memberikan apresiasi yang luar biasa pula dengan gayanya yang kocak abis. Malam itu memang milik April yang telah berhasil memukau dan mempesona para dewan juri serta para pemirsa dimanapun berada. Kini, April berada di top 25, bukan lagi bintang TikTok biasa, tapi seorang bintang dangdut Akademi 7 yang sedang bersinar. April bukan lagi seorang pengamen biasa. Kini dia sudah menjadi salah satu bintang di Dangdut Akademi 7 Indosiar. Penampilannya selalu memukau dan menghanyutkan jiwa, serta melahirkan tepuk tangan yang meriah dan teriakan, "April, April, April." Suara dangdut Cirebonnya telah menembus studio, layar kaca, dan hati jutaan orang. Setiap penampilan adalah bukti bahwa dari pengamen jalanan bisa berhasil berada di panggung megah Indosiar, yang kini acara Dangdut Akademi 7 jadi acara utama yang sangat dinantikan para pemirsa di seluruh pelosok negeri. Para pendukung April khususnya tentu selalu berharap dan berdoa semoga April terus melaju di babak berikutnya, dan esok hari bisa berhasil sebagai terbaik di Akademi Dangdut Indosiar. Demikianlah sekelumit kisah perjalanan hidup April Cirebon yang penuh inspirasi. Dari jalanan yang sederhana hingga kini melangkah ke panggung besar, April telah membuktikan bahwa mimpi bisa diraih dengan ketekunan dan doa. Kalau sahabat merasa kisah ini bermanfaat dan ingin terus mengikuti perjalanan April serta cerita-cerita menarik lainnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, serta berikan like dan share video ini. Dukungan kecil dari sahabat sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah yang memotivasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetaplah percaya bahwa setiap mimpi berhak untuk diperjuangkan.